Jadi setelah dihitung, datanya keluar seperti ini, finalize secara otomatis setelah dilihat sentimennya. Maka terus kemudian kita ini bisa ubah loh bentuknya ini biar kelihatan lebih catchy, lebih enak jadinya. Ini negatif, netral. Ya, jadi tulisan dari jurnal Windows tadi cuma sebagai contoh, netralnya jauh lebih banyak. Ini referensinya positifnya 9, mixnya 6, terus kemudian unsur-unsur negatifnya ini berapa? Ini 7 ya. Oke, kita coba lihat lain. Dari halaman yang tadi ini kita bisa hilangin dua ini ya, ini kita pakai. Terus kemudian kita coba coding. Case bukan. Yang tadi yang udah dianalisa, kita bisa visualkan chart dokumen. Nah, kayak gini. Dari data tadi itu bisa, ini persentasenya. Bisa presentasenya negatif, positif, moderatnya positif ya. Codingnya coba kita lihat coding yang lain dengan cara yang lain. Ini range code bukan. Ini explore diagram. Ini workload. Nah, kita coba menemukan. Nah, ini dia yang saya suka. Dari data itu tadi kita select item. Ini aja halaman itu, terus kemudian habis itu select foldernya juga udah jelas, otomatis ya. Terus kemudian nah yang saya suka adalah kita bisa lihat dari data yang kita tulis. Jadi data yang paling banyak keluar ini bisa kita analisis. Data yang paling banyak keluar adalah Pancasila. Kita coba cari yang lebih enak ya, Pancasila ya, lebih condong keluar. Yang lainnya Indonesia, karakter ya, lebih. Kita coba lihat ini summary, ini word cloud-nya, summary-nya. Pancasila lebih banyak ya, ini datanya kelihatan dari apa hasil yang tulisan tersebut. Kita coba lihat remap. Nah, ini dari konsepnya, dari yang paling banyak dulu Pancasila, Indonesia, nation, karakter ya. Jadi kita bisa analisa dari dari diskusi tersebut ya. Ini bagus banget kalau misalnya dipakai untuk hasil wawancara, kemudian kita analisa dulu, kita compile frekuensinya. Jadi ini sangat bisa membantu sebagai alat.
Dan terus kemudian ini udah analisa udah ini, terus kemudian kita lihat run query aja. Kita coba lihat bisa keluar nggak ya cluster analisisnya. Apakah bisa keluar? Oh, sorry, tidak bisa. Oke. Jadi dan ini kan word frekuensi ya. Ini saya keluarin dulu. Terus kemudian kita bisa import. Jadi kita mau explore. Nah, dari data ini kita bisa explore macam-macam. Di sini ada text search, ada frekuensi, word frekuensi, coding, matrix, ya. Coding comparison itu ngebandingin satu sama lain. Jadi nanti digabung jadi satu gitu. Nah, jadi ini text search juga bisa. Tadi word frekuensi udah. Coba kita coding, kita lihat. Kita coding. Kita coba lagi exploring word frekuensi tadi ya, udah dicoba ambil word frekuensi untuk ngetes berapa frekuensi kata yang keluar. Kita pilih 10 aja, ini milih 7, kemudian selected itemnya tadi udah dipilih, ini aja yang tadi udah jelas. Kemudian kita run query. Maka di sini akan keluar datanya Pancasila yang lebih dominan, terus kemudian Indonesia karakter 9 ya, terus kemudian Indonesia yang 10, dan yang paling banyak yang terus dibicarakan adalah Pancasila. Kita lihat word cloud-nya, ini Pancasila, yang cenderung dalam diskusinya itu adalah paradigm. Terus kemudian tree-nya ini ada Pancasila, terus kemudian cluster analisisnya nggak keluar. It's okay, nggak apa-apa. Jadi artikel tersebut kita tahu lebih dominan. Sebenarnya ini arahnya di mana? Ini yang menjadi key. Kalau dalam satu artikel, sebentar saya buka dulu. Dalam satu artikel ini yang disebut sebagai harusnya sebagai yang biasanya keluar di sini keynote-nya ya, jadi kata kuncinya, kata-kata kunci yang harus dominan keluar ya setelah kata kunci. Jadi kalau di sini keluarnya apa, ternyata di situ nggak sesuai, ya makanya ini yang harus menonjol gitu ya, harus lebih dominan keluar di situ di datanya ya. Ini summary-nya. Oke, ini dulu yang bagian pertama.